Sudah masuk semua? Kami ya. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gigi. Irwan? Baik. Ini kita akan mendiskusikan materi yang diberikan untuk tugas kedua suboptimal, mana kelompok di mana untuk kalau untuk kelompok 7 materinya itu PGPR, di mana biasa dikenal dengan Plan, Grow, Promotion, Reusability. Jadi mungkin paten untuk Irwan dulu yang menjelaskan atau siapa dulu? Irwan dulu. Awi dulu. Saya. Kalau saya bagian paten nomor WO 2015 16A1 tentang soil bacterial inclusion soil atau bakteri tanah untuk inokulasi tanah tegangan. Nah, di mana paten saya ini menjelaskan mengenai dalam usaha dalam memperbaiki kerusakan tanah, di mana sangat penting untuk menyediakan. Nah, baik, selanjut, di mana dalam perbaikan kondisi tanah itu sangat penting untuk dilakukan, di mana paten ini juga menjelaskan mengenai sangat pentingnya untuk menyediakan stabil dan pasokan hara yang konstan untuk budidaya tanaman untuk menyuplai nitrogen, di mana suplai ini terutama dalam jenis tanah yang tegangan ini kayak semacam marginal begitu, sepertinya kayak kurang produktif, tanah marginal. Di mana pasokan nitrogen kimia memiliki efisiensi hara yang rendah karena struktur tanah yang buruk dan mencegah pupuk untuk larut terbawa keluar dari tanah dan menyebabkan nitrat larut atau mengalir dari permukaan tanah, itu tidak diserap tanah dan tidak dimanfaatkan tanah dengan baik. Selanjutnya di rhizosfer di permukaan dan dekat akar tanah terdapat populasi bakteri yang beragam, di mana selain beragam juga kaya, di mana biasanya membentuk mikroloni. Beberapa dari mereka memanfaatkan yang dikeluarkan dari akar. Selanjutnya, menurut PISA 2003, PGPR merupakan di mana PGPR ini bertindak menguntungkan terhadap tanaman melalui stimulasi pertumbuhan langsung atau tidak langsung. Spesies ini sebagai pemacu pertumbuhan rhizobakteri. PGPR dapat diklasifikasikan menurut efek khusus mereka, di mana yang pertama spesies nitrogen yang dianggap sebagai pupuk hayati dan dengan memperbaiki atau mengubah struktur tanah dengan mentransfer nitrogen udara untuk tanaman inang dalam kondisi nitrogen kekurangan. Selanjutnya, spesies pelarut mineral yang membuat mineral fosfor dan kalium yang tidak larut tersedia untuk tanaman. Selanjutnya, spesies yang merangsang pertumbuhan untuk menghasilkan zat-zat hormon. Selanjutnya, spesies yang memiliki efek biokontrol untuk menghambat dan kerusakan fitopatogen seperti Fusarium, Pitum botrytis, Xanthomas, dan lain-lain. Jadi itu tadi macam-macam spesies dalam PGPR atau rhizobakteri pemacu pertumbuhan. Selanjutnya, pasokan nitrogen ditingkatkan dengan inokulasi dengan spesies bakteri tanah pengikat nitrogen. Beberapa spesies diaspor hidup bebas
yang lain berhubungan erat dengan permukaan akar atau bahkan koloni dalam jaringan akar. Melalui fiksasi nitrogen biologis, bakteri memperbaiki nitrogen udara dan mengubahnya menjadi amonia sehingga tersedia atau dapat diurai oleh tanaman. Jadi itu. Jadi inti dari paten saya untuk bakteri tanah, untuk inokulasi tanah tegangan, yaitu bakteri yang berfungsi bakteri yang dapat bermanfaat bagi tanah marginal. Jadi kalau saya itu saja. Yang lain. Irwan mungkin. Untuk paten yang tadi selanjutnya selain bakteri dan bionematik. Kalau ini Irwan mungkin dikasih jelas dulu judul patennya apa? Selain bakteri dan bionematik dan simulator pertumbuhan tanaman yang mengandungnya. Nomor publikasi 2453099. Penemu Fernandez Martinez, Ana Isabel, Pilar Fernandez, Mario George, Casanova Roca, Juan Antonio Nicolas Martinez, Jos Antonio, Malo Lopez, Roman, Jorge dan Balesta German Paperino. Objek dari penemuan ini adalah sediaan biologis, cair atau padat, yang memiliki aktivitas nematisida yang kuat dan yang juga memiliki kapasitas untuk pemupukan hayati dan stimulasi pertumbuhan dan perakaran tanaman, baik peresmian juga di pembibitan, rumah kaca, dan produksi sayuran pada umumnya. Isolat baru dari mikroorganisme, komponen dari sediaan juga merupakan tujuan dari penemuan ini. Selama bertahun-tahun, kebutuhan dan pentingnya mengembangkan dan memperluas prosedur produksi terpadu dan pertanian organik telah diakui sebagai alternatif dan penggunaan produk kimia secara sembarangan di bidang pertanian. Untuk mengurangi efek berbahaya, penggunaan bioproperasi mikroba, baik untuk pengendalian hayati, hama dan penyakit maupun untuk pemupukan tanaman. Di antara nematoda endoparasit yang merupakan akar, yang merupakan hama yang sangat penting secara ekonomi, adalah pembentuk bintil, pembentukan kista, dan lesi radikal. Kalau yang Sudah selesai? Dan dia bocor nih. Sesuai dengan penemuan ini, sediaan biologis, bionematisida, dan perangsang pertumbuhan tanaman yang juga dicirikan dengan stabilitas hingga 1 tahun pada suhu kamar. Jika pengeringan, semprot menggunakan zat yang melindungi kelangsungan hidup. Objek lain dari paten penemuan ini adalah prosedur produksi dari strain dan kaldu kultur yang digunakan dalam sediaan tersebut, yang terdiri dari 4 langkah. Perbanyakan strain N11 dalam kultur terendam,
kebanyakan strain SR11, kebanyakan strain AL01, campuran akhir dari ketiga kaldu yang difermentasi ini dalam bagian proporsional yang menghasilkan cairan dengan konsentrasi seluler yang tinggi lebih dari 109 unit, pembentukan koloni CPU, dan aktivitas pestisida yang kuat terhadap nematoda fitopatogen, serta kemampuan luar biasa untuk merangsang pertumbuhan dan pergerakan tanaman, serta berkontribusi secara efektif Di dalam nih. untuk Dalam apa? Dalam apa gitu di bangku? Mungkin itu saja paten yang Sama bangku. Kuncinya. main bakteri dan biometris Ngambil dan kita di. stimulator tanaman yang manusia. Mana toh kita turun sama ini. Iya, Sama-sama lagi semua. Mebel itu sudah ikut. Sinar. Saya Sinar. Iin. Oke, Berikan. Kamu pergi. sudah pergi makan Sinar. Hati-hati kau Dina. Oh Isti. Baca doa kau. Sudah nih. Mama lagi buat saya. Beruis. Dulu. Tahun dulu, Pak Gubernur ketika saya UBI. Share nih. Pusat jadi gitu nah. Sudah, siapa lagi? Irwan, sudah. Herdin, Mama dulu buat saya kan? Ketiga saya. Herdin Rahman. dulu. Saya sudah tadi Rahman. Herdin dulu. Paano Pak Lo yang pihak kayak mana? Iya, boleh. Mana Inka? Jin Terus benar kan? Disebutkan dulu judul patennya kah? Ya, judulnya apa? Masa enggak tahu kah bahasa Inggris nah? Bahasa Indonesianya saja. Enggak ada. Enggak ada Indonesianya. Cepat, Min. Baik. Judul paten saya itu nomornya KR 250 Judulnya apa? 111 38 A. Yang menaik. Judulnya apa judulnya ini nggak jelas. Ini akselerator pertumbuhan menggunakan mikroorganisme tanah dan metode budidaya tanaman menggunakan akselerator tumbuh. Oke, Mi? Jadi bagaimana? Bagaimana patennya? Di dalam menjelaskan tentang apa? Masa ini bahas secara umum petani telah menggunakan pupuk kimia dan pestisida dalam Mungkin tidak usah dibaca semua di yang ininya saja, yang terkait dengan judul. Tidak usah dijelaskan dari pendahuluannya paten. Yang terkait dengan judul, inti-intinya saja patennya itu membahas tentang apa. menurut ini yang aku baca loh. Kasih Mi dulu guys. Anu Mi, lanjutkan Mi. Tadi judul query.
Gimana Rahman? Di dalamnya, dalam paten itu bahas tentang apa? Begitu gak dibahas? Iya. Kita diskusi sebenarnya, bahas tentang ini, temanya tentang PGPR, kan beda-beda materinya kita setiap orang. Ini begini. Sesuai dengan dalam penemuan ini di antara rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman atau PGRPR yang diekstraksi dari mikroorganisme efektif. Penemuan ini menunjukkan pengaruh yang paling besar pada fiksasi rizosfer dan antiorganisme tanaman melalui percobaan AP53. Selanjutnya Bacillus polystrain atau AP265. Begitu sudah nih? Apa tadi judulnya? Judulnya Hmm. Akselerator pertumbuhan menggunakan mikroorganisme tanah dan metode budidaya tanaman menggunakan akselerator tumbuh. Akselerator tumbuh yang dimaksud di situ dalam metodenya apa? Ya, yang dimaksud di sini Akselerator tumbuh itu apa tadi sih? yang tanyakan? Akselerator tumbuh itu apa? Kecil sekali tulisannya. Akselerator tumbuh untuk mendapatkan efek Gimana Rahman? Kenapa lama sekali? Jelaskan bisa aja apa-apa yang kamu tahu dari paten itu. Tunggu, aku cari dulu. Eis mungkin bisa jelaskan patennya langsung. Yuk, kan dulu. Saya lagi kan? Eis, tidak ada suaranya. Dulu saya Pale. Bagaimana Eis? Ada suaraku? Ada Mi, ada. Jelaskan Mi. Patennya bagaimana? Ada. Paten yang ambil komposisi yang terdiri dari senyawa triazol, ada suaraku? Ada. Komposisi yang terdiri dari Apa judul senyawa patennya? triazol dan ribut sekali.
Apa judulnya? Tunggu Pak, saya cari dulu tempat. Saya lagi kan? Sudah Mi, kamu. Herdin mungkin. Herdin dulu. Selai kah? Ya. Habis ini kita tanya jawab nah. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya jelaskan tadi. Oh, Ya jelaskan dulu patennya Herdin. paten itu sama dengan judul tuh. Paten itu yang kamu download. Yang sudah kamu download itu dalam bentuk paten itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul saya di sini bakteri pemacu rizosfer dan aplikasinya. Penemuan ini berkaitan dengan bidang mikrobiologi pertanian, khususnya satu jenis bakteri dan rizosfer pemacu pertumbuhan aplikasi. Mempromosikan bakteri rizosfer yang mempromosikan bakteri N10 dinamai untuk klasifikasi kanker hidup Enterobacteriaceae. Pada tanggal 25 Maret 2015 disimpan di Guinness Culture Collection Komite General Microbiology Center atau bisa disebut dengan CGMCC. Irwan, kakimu. Apain lagi lah? Sambung. Selesai. Baik, kita lanjutkan. Yang menjelaskan tadi terakhir siapa? Herdin? Iya, Mi. Ya, lanjutkan penjelasannya, Herdin. Tahu lagi langsung aku lanjutkan. Bilang karena tadi waktunya terbatas. Sambung Mi. Ya, kan ini Zoom-nya yang membatasi. Zoom-nya hanya 40 menit. Jadi bisa dilanjutkan mungkin Herdin penjelasan yang tadi. Oke. Bentar lah. Jadi tujuan dari penemuan ini adalah untuk menyediakan bakteri pemacu pertumbuhan rizosfer dan aplikasinya untuk mencapai tujuan di atas. Solusi teknis yang diadopsi oleh penemuan ini adalah sebuah bakteri pemacu pertumbuhan rizosfer. Bakteri pemacu pertumbuhan rizosfer adalah bakteri pemacu pertumbuhan rizosfer N10 dan klasifikasinya dinamai sebagai carcinogenic Enterobacter.
Enterobacter pada tanggal 25 Maret 2015 disimpan di Cina. Bakteri, manajemen, kelestarian spesies, Komite Mikroba General Mikrobiologi Center dengan nomor eksesi CGMCC nomor 1.1499. Alamat disebutkan semua kayak begitunya kan? Nggak usah Mi, mungkin. Ya. Mungkin penjelasan dari bakteri pemacu rhizosper dan aplikasinya mungkin cukup sampai di sini saja. Siapa selanjutnya? Saya Guys. akan menjelaskan paten saya yaitu RU 266999-7C2 yaitu komposisi yang terdiri dari senyawa triazol dan biopestisida. Komponen biopestisida yang dipilih dari kelompok 1-6 pestisida mikroba dan fungisida, bakterisida, atau aktivitas mengaktifkan peliput tanaman. Pestisida dengan fungisida dan perlindungan tanah yaitu pitosan, protein harasan, minyak ikan, protein minyak pestisida mikroba dengan insektisida akrisidal, molekisida atau aktivitas nematisida. L4 pestisida biokimia dengan insektisida, hormon atau aktivitas nematisida. L5 pestisida mikroba dengan pengurangan stres tanaman, pengaturan tumbuhan tanaman yang merangsang pertumbuhan tanaman atau meningkatkan produktivitas tanaman. L6 pestisida biokimia dengan mengurangi stres tanaman, pengaturan tumbuhan tanaman atau kegiatan peningkatan produktivitas tanaman. Asam absisat, aluminium siklat, hormontin, secara khusus L1 hingga L6 didefinisikan sebagai berikut dari L1, L1,1 hingga L6,1. L1,1 pestisida mikroba dengan Amplomersis quisqualis, pestisida biokimia dengan fungisida bakterisidal, pestisida mikroba dengan insektisida akridisidal, molekisida atau aktivitas nematisida. 4,1 pestisida biokimia dengan insektisida akridisidal, molekisida, feromon atau aktivitas nematisida. L5,1 pestisida mikroba dengan pengurangan stres tanaman, pengaturan tumbuhan tanaman yang merangsang pertumbuhan tanaman atau meningkatkan produktivitas tanaman. L1,6 pestisida biokimia dengan pengurangan stres tanaman, pengaturan pertumbuhan tanaman dan atau kegiatan peningkatan produktivitas tanaman. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari penjelasan saya mungkin?
Atau Rahman mungkin mau diperjelas lagi ininya atau bagaimana? Kalau Ais tadi judulnya tentang apa? Komposisi yang terdiri dari senyawa triazol dan biopestisida. Komposisi dari triazol dan biopestisida. Komposisi. Kalau untuk triazol sendiri itu fungsinya untuk apa? Terus Triazol jadi berhubung untuk artikelnya sendiri ini kan kita disuruh rangkum dari masing-masing materi. Siapa tahu ada yang kurang jelas dari penjelasannya teman-teman yang lain, termasuk penjelasan saya sendiri mungkin ada yang kurang jelas. Silakan ditanyakan. Gimana, Ran? Jelas. Cuma yang kurang jelas tadi, yang di judulnya siapa deh? Judulnya Rahman. Apa deh judulnya Rahman? Si Rahman suaranya masih termute, di unmute dulu. Itu akselerator pertumbuhan menggunakan mikroorganisme dan mikroorganisme. Minum. Bagaimana Rahman? Judulnya masih kurang jelas. Iya. Kayaknya enggak. Dengarin saya. Menggunakan jelas. Rahman suaranya enggak jelas, putus-putus, jaringannya mungkin dia bermasalah. Tidur? Ini kucing dari rumah ini. Kalau di rumah tadi banget terus sama kucingnya bukan besar. Itu hal itu lampunya bukan lagi dipasang. Aku yang main di kamar Mama. Suka datang di rumah. Jadi bagaimana? Sudah jelas semua? Kita baca kembali materi. Oke, karena waktu Zoom-nya kita hanya 40 menit dan sudah menjelaskan semua. Jadi mungkin kita tutup saja sampai di sini. Kalau memang masih ada yang kurang jelas, bisa diskusikan kembali di grup. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.